Puji nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur di petang yang indah ini kita boleh berada kembali di tempat ini untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Kita bawa hati kita untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan di sore yang indah ini, petang yang indah ini. Engkau telah membawa kami tempat ini untuk kami boleh mengucap syukur kepadamu Yesus. Di sore yang indah ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Sebab kerinduan kami dalam hidup kami ya Tuhan, hanya ingin menyenangkan nama-Mu. Karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau meluangkan waktu kami untuk beribadah kepadamu sore hari ini. Kami memohon berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam kami beribadah. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menikmati seluruh apa yang kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya boleh sama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memujikan pujian tiada ragu lagi. Amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Orang yang percaya pada
Mari dengan hati yang sungguh
Tuhan Allah Raja kami yang hebat. Di sore yang indah ini Tuhan, petang ini kami mau menaikkan syukur kami, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau percayai malam hari ini. Biar Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, urapi dari tempat yang maha tinggi Bapa, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, untuk memberitakan kabar gembira bagi kami semua Tuhan. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati di saat yang indah ini untuk kami semua boleh menikmati firman Tuhan berkat rohani-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap dan kami siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih. Malam hari ini saya dipercayakan untuk membawa renungan buat kita. Tema pada malam hari ini saya ambil dari Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Saya akan baca buat kita semua. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, tema yang malam hari ini saya bawakan dengan judul Diciptakan untuk Kekekalan. Kita percaya bahwa kekekalan itu ada, bahwa ketika kita masuk di dalam kehidupan setelah kematian, Tuhan sudah menciptakan kekekalan itu. Tuhan sudah memberikan kekekalan itu. Bahkan Tuhan memberikan di dalam hati manusia. Tadi dikatakan bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Mereka ini kan manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada satu cerita tentang seorang anak muda. Seorang anak muda ini adalah anak muda yang dikatakan dia mampu, dia bisa, dan dia tidak ada kata lelah di dalam hidupnya. Satu ketika dia ingin pergi berkelana, dia diizinkan untuk berjalan melewati padang pasir. Ibu kalau lewat padang pasir itu kan kita harus mempersiapkan bekal ya, bekal apalagi yang paling banyak itu kan minum. Karena di situ pasti ada yang namanya panas dan juga membuat tubuh itu cepat menguap dan otomatis membuat kita itu gampang sekali haus dan dahaga. Jadi anak muda ini dia berjalan, dia sudah membawa bekal, sudah dipakai ransel. Ketika dia berjalan, satu saat ketika dia melewati jalan padang pasir itu yang panas itu, akhirnya bekal-bekalnya itu habis karena dia memakainya untuk mengisi perutnya, bahkan untuk menghilangkan dahaga kehausannya itu. Sampai akhirnya airnya itu juga habis. Airnya habis. Kalau sudah habis itu kan mungkin Pak Joko ya pernah pergi latihan diksar ya dulu ya Pak, zaman tentara itu kan otomatis apapun sikat, ular pun disikat walaupun mentah-mentah ya Pak. Tapi ya itu, jadi anak muda ini ketika dia kehabisan bekal, kehabisan minum seperti itu, jadi membuat kondisi tubuhnya itu semakin lemah. Ketika semakin lemah, dia melihat ke jauh itu, dia melihat bahwa di depan sana itu seperti ada sungai. Padahal itu kan uap panas ya, uap panas yang membuat seakan-akan itu kelihatannya seperti ada air di depan, ada sungai.
Israel itu kan dikatakan itu fata morgana, ya, fata morgana. Jadi dia melihat bahwa itu ada sungai, dia berlari ke sana, tapi tiba-tiba ada tangan besar itu menghalangi dia. Tangan, maksudnya supaya dia jangan ke situ. Tapi namanya anak muda biasa itu kan banyak akal. Tangan besar itu menghadang perjalanan dia melewati bawah ini. Melewati bawah ini. Dia lari lagi. Ketika sudah mau dekat-dekat itu, tangan besar itu nutupin lagi. Dia lompat tangan besar itu. Padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah tangan Tuhan yang sedang menghadang dia. Bahwa kamu jangan ke sana, bahwa kamu jangan ke situ. Suatu saat ketika dia berjalan terus, dia lihat itu, wah ada iklan. Ada iklan, dan itu iklan itu gadis cantik. Gadis cantik, dia berdiri, di sampingnya ada pancuran ledeng air itu. Nah, jadi ada tetesan air itu. Wah, dia lihat itu ketika dia mau ke sana, ada tangan yang besar itu hadang dia lagi. Dia lompat sampai dia lihat itu iklannya masih gadis yang menawarkan minum itu masih di sana. Dia lari ke sana, tangannya itu menghadang terus, dan akhirnya dia kecapean dan dia finishnya di situ. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Pengharapan dia kepada minum air itu, dia tidak dapat apa-apa, dan dia akhirnya finish di situ. Padahal Tuhan itu mengarahkan, tangan besar itu mengarahkan dia untuk menghadang dia supaya dia itu mengikuti ini loh, petunjuk cara Tuhan ke sana, belok ke sana. Karena kalau tangan itu dia mengajak ke sebelah sana, di sana itu kan ada satu gunung, dan itu ada batu-batu, dia nggak mau melewati batu-batu itu. Ternyata di balik batu itu adalah sebuah kolam oase, kolam air yang sangat bersih. Di situ ada buah-buahannya, ada pohon-pohonnya rindang, dan situ ada banyak makanan. Di situ ada air yang dia bisa dipakai untuk minum, dan dia juga bisa pakai untuk berenang, bahkan mandi di situ. Dan itulah cara Tuhan untuk membawa kita ke tempat yang indah, tempat yang baik itu. Tapi ternyata manusia dia tidak mengerti, manusia tidak memahami apa keinginan dari Tuhan. Yang tadi kita baca tadi dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, yang memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Padahal Tuhan itu kan biasanya tuh memberikan yang terbaik. Dikatakan bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah, rencana indah buat kita semua. Saya melihat di dalam KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai arti kekekalan, artinya itu tetap tidak berubah selama-lamanya, terus keabadian. Keabadian artinya dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah lalu, dan tetap abadi seperti itu. Kehidupan ini bukan hanya yang ada sekarang. Jadi mungkin kalau ketika kita masih anak-anak, kita pikir bahwa kehidupan ini sekarang ini, tapi ternyata tidak. Ketika kita menjalani usia, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita bisa merasakan bahwa kehidupan ini hanya seperti seorang atlet yang sedang bersiap-siap, atau seorang pemain bola. Biasanya itu sebelum dia bertanding dengan baik, dia harus pemanasan. Kehidupan kita di dunia seperti itu. Bahwa kehidupan yang sekarang yang kita jalani adalah seperti gladi bersih. Gladi bersih mempersiapkan hidup kita untuk nanti kita masuk di dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang setelah kematian
kematian seperti itu. Jadi memang Tuhan juga menginginkan bagi kita juga ketika kita selesai dari hidup ini, mungkin kan misalkan kalau kita menghadapi itu kan saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan teman-teman kita itu menangisi kita ya karena sedih. Oh, kamu sudah pulang duluan, aku masih seperti itu. Tapi ternyata pulang duluan itu adalah maksudnya dia memulai hidup yang sebenarnya, seperti itu. Di dalam Mazmur 90 ayat 10a mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi kalau sekarang ini saya tuh belajar untuk selalu ingin supaya tetap makan yang sehat, pikiran yang sehat seperti itu, supaya kita bisa menjaga hidup kita ini tetap sehat untuk bisa mengasihi Tuhan, artinya bisa melayani Tuhan seperti itu. Karena ketika nanti kalau usianya, firman Tuhan bilang usianya cuma sampai 70 tahun, tapi ketika masuk di dalam usia 80 tahun kan biasa orang-orang tua kita itu sudah mulai mengalami yang sakit karena sakit tua ya, sakit tua seperti itu, fisiknya sudah mulai lemah. Kemarin saya pas pengen makan popcorn, saya goreng, terus masih ada yang keras, jadi saya pas makan gini, ini saya ini kayak kesel ya Pak. Sakit sih. Akhirnya saya minum obat Grahagion, obat vitamin B untuk saraf-sarafnya. Ya puji Tuhan sudah enak ini. Jadi kayak keseleo itu Pak, waduh sakit yang minta ampun. Jadi akhirnya saya tuh nggak bisa makan makanan yang keras. Saya nggak mau bisa makan makanan keras, makanya makanan lembut saja. Jadi memang manusia ya seperti itu. Ketika sudah mulai menuju ke sana itu pasti mulai ada muncul kelemahan yang lain. Manusia setelah mati akan hidup selama-lamanya di dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu, ternyata bahwa Tuhan itu memberikan kekekalan itu kepada manusia, hidup kekal itu pada manusia sejak manusia dilahirkan. Sejak manusia ada, itu hidup kekal manusia itu sudah diberikan. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah hidup kekal seperti apa? Karena ketika tubuh ini mati, karena tubuh kita selesai dari dunia ini, maka hidup kekal itu mulai muncul. Sekarang yang muncul ini, munculnya itu hidup kekal bersama Tuhan atau hidup kekal di luar Tuhan, seperti itu. Jadi Alkitab itu memberikan gambaran dengan jelas, dikatakan bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Secara sadar manusia diberikan naluri untuk merindukan hidup kekal. Sekalipun kita tahu bahwa semua orang akhirnya mati. Dan ada pertanyaan seperti gini. Pertanyaannya bahwa, dan kita merasa bahwa ketika hidup setelah itu mati seperti itu, mengapa sepertinya tidak adil? Artinya yang namanya hidup ya kalau bisa ada hidup selama-lamanya seperti itu. Tapi ternyata ketika kita hidup setelah itu kita mati, pertanyaan itu muncul. Ternyata bahwa Allah itu, Tuhan itu memberikan melengkapi kita dengan otak, melengkapi kita dengan kepintaran otaknya, dengan memikirkan keinginan tersebut, keinginan untuk hidup selama-lamanya seperti itu. Satu hari ketika jantung mulai berdetak pelan dan itu selesai, berarti bahwa hidup manusia itu tidak berakhir sampai di situ. Karena setelah selesai hidup manusia, detak jantungnya
maka dia mulai masuk ke kehidupan yang sebenarnya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2 Korintus 5, bagaimana Paulus menggambarkan tentang tubuh dunia kita. Kita baca bersama-sama kalau sudah ketemu. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ternyata bahwa Paulus menggambarkan tubuh manusia itu ya seperti kemah yang hanya hari ini berkemah di bumi, selesai berkemah, kemahnya diambil dan kembali. Jadi saya melihat bahwa tubuh kita ini seperti pakaian. Ini ketika kita selesai dari kehidupan, pakaian ini kan akhirnya kan dibuang begitu saja. Lama kelamaan dia akan busuk dan akhirnya tidak kelihatan pakaian lagi seperti itu. Jadi Allah telah menyediakan tempat kediaman kekal di surga, tidak dibuat oleh tangan manusia, sementara kehidupan di dunia ini menawarkan banyak sekali pilihan. Jadi ketika kemah kita sudah dibongkar, ternyata bahwa Tuhan itu sudah memberikan atau sudah menyiapkan tempat yang bagus, tempat yang terbaik, rumah yang bagus di dalam kehidupan kekekalan. Seperti itu. Jadi memang di dalam kehidupan sekarang ini banyak sekali dunia menawarkan banyak pilihan-pilihan tentang kehidupan, arti kehidupan menurut dunia. Tetapi ternyata bahwa kekekalan yang kita hadapi sekarang ini adalah kekekalan yang hanya menawarkan 2 pilihan. 2 pilihan itu artinya engkau mau kekal di surga bersama Tuhan, atau engkau mau kekal bersama iblis di neraka. Jadi hidup seperti gitu. Hubungan kita dengan Allah di bumi akan menentukan hubungan kita dengannya di dalam kekekalan. Artinya bahwa ketika kehidupan kita di dunia ini, kita selalu berhubungan baik dengan Tuhan, mempunyai relasi hubungan intim dengan Tuhan, maka itulah yang akan menjadi relasi hubungan selanjutnya bersama Tuhan. Tetapi kalau hubungan kita tidak jelas dengan Tuhan, tetapi hubungan kita malah jelas dengan dunia, maka relasi kita akan lulusnya menuju ke kekekalan di neraka seperti itu. Artinya kalau hidup kita ini sungguh-sungguh, kita hidup ini benar-benar dengan Tuhan, maka otomatis kita adalah milik Tuhan. Tetapi kalau kita hidupnya asal jadi, artinya asal-asalan seperti itu, maka kita akan dijauhkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9, mari kita baca bersama-sama. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan 9. Firman Tuhan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan
dan yang putih bersih. Benar halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Artinya bahwa jika kita belajar untuk mengasihi dan mempercayai Yesus sebagai anak Allah, maka otomatis kita pasti akan diundang untuk menghabiskan kekekalan kita di surga bersama Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Wahyu 19 tadi, yang ayat yang ke-9, dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi Bapak Ibu, bahwa memang untuk supaya kita bisa diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba, kita memang harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kan biasa namanya kalau undangan pernikahan itu kan biasa seperti kemarin pas dia nikah kan Pak Broto pasti cari teman-teman yang baik ya, yang kenal ya, seperti itu. Jadi ya ketika memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, itu pasti orang-orang seperti itu pasti akan diundang oleh yang akan membuat hajat, sama seperti Tuhan. Ketika kita mau diundang untuk bisa menikmati perjamuan kawin anak domba, otomatis Tuhan itu kan memilih atau mengenal orang-orang yang akan diundang. Nah, orang-orang yang akan diundang itu adalah orang-orang yang berbahagia. Saya juga rindu biar kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diundang Tuhan untuk bisa menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebaliknya, jika kita menolak kasih, ketika kita menolak pengampunan dan keselamatannya, maka kita akan menghabiskan kekekalan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Artinya bahwa kalau kita menghabiskan kekekalan hidup kita hanya untuk hal-hal yang sementara, hal-hal duniawi, maka dikatakan bahwa kita nanti akan terpisah dari Allah, terpisah dari hubungan Tuhan, dan pasti kekekalan yang kita terima adalah kekekalan yang menyedihkan. Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang Abraham dengan Lazarus ya. Abraham dengan orang yang miskin. Ketika cerita orang kaya dan orang miskin ini, ketika orang kaya mati, dia tinggal di tempat yang jauh dari Tuhan, sementara yang orang yang miskin ini ketika dia mati dia malah duduk di pangkuan Abraham, seperti itu. Jadi ternyata bahwa kekekalan itu memang disediakan Tuhan untuk manusia selama-lamanya. Cuman kita tinggal memilih kekekalannya seperti apa. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati kekekalan bersama Tuhan di surga? Satu hal yang saya bagikan buat kita adalah untuk bisa menikmati kekekalan itu adalah kita harus berbeda. Hidup kita harus berbeda dengan dunia. Sekarang ini kita bisa melihat bahwa dunia itu bermacam-macam menawarkan tentang kehidupan, dan kehidupan itu adalah kehidupan yang hedon, kehidupan yang sifatnya memunculkan kilauan kilauan uang, kilauan harta,
kegalauan hidup, senang-senang, happy seperti itu. Tetapi firman Tuhan ini mau mengajak kita supaya kita memiliki kehidupan yang berbeda. Kita hidup berbeda dengan dunia. Karena kehidupan yang berbeda dengan dunia itulah yang diinginkan Tuhan. Supaya kita bisa hidup berbeda, maka yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang, menjadi anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, terang hanya berbuahkan keadilan, dan terang hanya berbuahkan kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan, maka yang dikeluarkan itu adalah kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, melakukan keadilan, adil kepada siapa saja, bahkan melakukan kebenaran. Seperti itu di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi supaya kita bisa menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki hidup yang berbeda dengan dunia. Hidup yang berbeda dengan dunia yang pertama adalah kita harus menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu yang bisa memancarkan buah-buah kebaikan, memancarkan buah-buah keadilan dan buah-buah kebenaran. Seperti itu. Semakin kita hidup dekat dengan Allah, semakin Tuhan itu lebih penting dalam kehidupan kita. Karena kehidupan ini adalah persiapan untuk kehidupan berikutnya yang kekal. Inilah yang membuat cara pandang kita akan berubah melihat kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, di dalam terang tadi, maka kita akan melihat cara pandang hidup kita, melihat dunia dengan melihat kehidupan selanjutnya itu kita sudah bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan rencana-rencana yang indah di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Seperti itu. Selanjutnya, dunia itu biasanya dia menawarkan tentang popularitas, pengen supaya dikenal. Sekarang kan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana di sosial media orang sekali ingin tiba-tiba dengar si ini sudah terkenal. Anak kecil bahkan sekarang bisa memiliki mobil. Kemarin kita joget-joget itu Pak, lagunya. Itu ya, dunia sekarang memang seperti itu. Kekayaan, prestasi, kesenangan, tren, model pakaian, dan macam-macam. Ini sudah tidak penting lagi. Karena yang kita lihat adalah bagaimana cara hidup kita melihat kekekalan di sana. Cara hidup kita melihat bagaimana ada sesuatu yang indah yang sudah Tuhan siapkan bagi kita anak-anak Tuhan. Selanjutnya adalah supaya kita berbeda dengan dunia. Saat tadi kita memiliki terang. Yang kedua adalah kita harus selalu mengerjakan keselamatan kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bahkan segala sakit penyakit ditanggung olehnya. Karena Dia sangat baik, Dia sangat mengasihi manusia. Tuhan itu ingin supaya kita memiliki tujuan hidup kekal di surga.
karena Dia mau memberikan kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak dunia dijadikan. Artinya bahwa kekekalan yang ditawarkan kepada kita adalah suatu tempat kekekalan di dalam kerajaannya di surga. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 34. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 34 dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Artinya bahwa Tuhan Yesus menawarkan kepada kita tentang suatu kekekalan di dalam kerajaannya di surga, kehidupan yang kekal bersama Tuhan di dalam kerajaannya di surga. Dengan ini kita bisa tetap mengerjakan keselamatan kita, maka kehidupan kita akan berbeda dengan cara dunia. Jadi Tuhan ingin supaya kita tetap harus mengerjakan keselamatan kita, supaya apa? Supaya kita bisa menerima kerajaan yang sudah Dia sediakan sejak dunia dijadikan. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus, karena pengharapan kepada Dia tidak mengecewakan. Di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 15 saya bacakan buat kita semua. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 15 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Artinya bahwa keselamatan yang harus kita kerjakan, segala sesuatu kita harus lakukan tanpa bersungut-sungut. Bapak Ibu ketika diberikan tugas melayani Tuhan seperti itu, lakukan dengan tidak bersungut-sungut. Ini pesan dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Terus apalagi? Tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi memang sekarang ini kan kalau kita tidak hati-hati menjaga hidup kita, ya kita pasti akan ikut hanyut. Paulus menginginkan supaya kita itu seperti bintang yang selalu bercahaya di malam hari, memberikan terang bagi dunia. Dan yang selanjutnya adalah bahwa kita harus mengejar kekudusan hidup. Kekekalan di dalam surga membutuhkan kekudusan hidup. Neraka tidak membutuhkan kekudusan hidup. Makanya banyak orang-orang yang tinggal di sana, banyak orang-orang yang masuk di sana. Orang banyak sekali karena mereka tidak mau menjaga hidup kudus. Neraka tidak membutuhkan hidup kudus, tapi surga membutuhkan hidup kudus.
kerajaan Tuhan Yesus membutuhkan hidup kudus. Kerajaan iblis tidak membutuhkan hidup kudus. Seperti itu. Jadi kekekalan yang jauh dari Tuhan tidak membutuhkan kekudusan. Sebaliknya, kekekalan hidup bersama Tuhan di surga membutuhkan kekudusan. Karena firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Dengan kata lain bahwa kita harus menjaga hidup kudus di dalam dunia sekarang ini. Kita harus tetap menjaga hidup kudus di dalam pergaulan kita dengan sesama. Hidup kudus di dalam pergaulan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kudus dari apa saja? Kudus dari perkataan. Sekarang ini ketika orang gampang sekali untuk bisa mengatakan sesuatu yang bernada cacian atau bernada kasar kepada sesama, seperti itu. Jadi memang firman Tuhan itu menginginkan supaya kita harus tetap menjaga perkataan. Yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberikan motivasi, perkataan-perkataan yang memberikan kekuatan kepada orang yang hari ini mungkin sedang lemah imannya, atau mungkin dia sedang kesehatannya sedang mengalami masalah. Kita harus support, kita harus memberikan perkataan-perkataan yang menyenangkan. Amsal mengatakan bahwa ketika perkataan-perkataan yang tidak membangun itu kan dia merusak tulang ya. Dia menghancurkan tulang. Artinya ketika perkataan itu diberikan pada saat yang tepat, orang itu akan cepat sekali untuk bangkit gairahnya, bangkit semangatnya, seperti itu. Perkataan apa lagi? Perkataan, terus apalagi kudus dari perbuatan. Kita harus kudus dari perbuatan. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, Petrus 3 ayat yang 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, jadi yang tadi itu perkataan, terus dari perbuatan seperti itu juga, bahwa supaya mencintai hidup, supaya kita bisa melihat hari-hari baik, kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat, terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dunia mengatakan bahwa berbohong buat kebaikannya, padahal namanya berbohong itu adalah dosa, seperti itu. Selanjutnya adalah yang harus kita jaga juga adalah kudus dari dalam hati, agar hidup kita ini tetap terjaga di dalam perkenanan Tuhan. Kitab Amsal mengatakan bahwa awal dari kehidupan terletak di dalam hati. Jadi hati ini adalah tempat perbendaharaan hal-hal yang baik, hal-hal yang jahat, semuanya tersimpan di dalam hati. Artinya ketika hati itu muncul, hati yang jahat itu lebih dominan, maka yang keluar adalah perbuatan-perbuatan kita yang jahat.
Tetapi kalau kita memelihara hati kita ini dengan hati yang kudus, dengan hati yang bersih, maka perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan itu yang akan keluar. Seperti itu. Sebab Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang kudus, Bapa yang kudus. Maka kita harus menjaga hidup kekudusan kita kepada Tuhan, supaya ketika saatnya nanti kita akan menjadi orang-orang yang diundang untuk bisa menikmati makan perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus di sana. Jadi saya menggambarkan nanti ada satu meja yang panjang yang tidak pernah putus, dan ada kursi-kursinya berhadapan, kursinya dari emas, terus piring semuanya, sendok garpunya semuanya terbuat dari emas. Dan yang bisa menikmati itu adalah orang-orang yang memang diundang Tuhan. Orang-orang yang diundang Tuhan adalah orang-orang yang menjaga kekudusan itu. Saya ketika Tuhan Yesus mengundang kita semua, nanti kita akan duduk, Pak, Bu, kita akan bersama-sama saling berhadapan. Lo ini Mas Andre, lo ini Pak Broto, ini Mas Kinkin, ini Bu Joko, Pak Joko. Itu semua di dalam meja perjamuan makan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita menjaga kekudusan hidup kita, karena kita mengerjakan keselamatan kita, karena kita melakukan hidup yang berbeda dengan dunia. Jadi firman Tuhan tidak begitu saya panjangkan, tetapi bahwa kekekalan itu ada, dan kekekalan itu memberikan pilihan, dua pilihan. Pilihan yang mau bersama dengan Tuhan, atau pilihan yang di luar Tuhan. Kekekalan di luar Tuhan adalah kehidupan yang menyedihkan, kehidupan yang tidak ada pengharapan, karena di situ adanya kesengsaraan, penderitaan, di situ adanya kerta gigi, dan itu sangat menakutkan. Tetapi kekekalan bersama Tuhan adalah sukacita, damai sejahtera. Ayat terakhir buat kita semua di dalam 2 Petrus 2 ayat 9. 2 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kita baca bersama-sama Bapak Ibu kalau sudah dapat. 2 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi Tuhan tahu siapa anak-anaknya, siapa yang diundang dan siapa yang tidak diundang. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini membawa kita supaya kita lebih peka untuk bisa berjalan mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, bukan kehendak kita, tapi kita peka untuk berjalan mengikuti kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang membawa kita di dalam sukacita, damai sejahtera, dan hidup kekal selama-lamanya bersama Dia di surga. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk kita selalu berhati-hati
untuk menjaga hidup kita, untuk kita mengerjakan hidup keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, tempat yang indah. Katakan putih penuh cahaya. Putih penuh cahaya di Batu permata, batu permata, tempat yang indah. tempat yang indah di sana. Hidup tanpa air mata, Hidup tanpa air mata, tiada duka nestapa, duka nestapa, selamanya. selamanya bersama Dia. Putih penuh cahaya kilau batu permata, tempat yang indah di sana. Hidup tanpa air mata, tiada duka nestapa, selamanya bersama Dia. Kita akan melihat Kita akan melihat Yesus di tangannya, nyanyikan pujian bagi Dia. Kudus, kudus satu Tuhan, kudus satu Tuhan, kudus, kudus satu sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Kuduslah Tuhan. Kita akan melihat Kita akan melihat Yesus di tangannya, nyanyikan pujian bagi Dia. Kudus, kudus satu Tuhan, kudus satu Tuhan, kudus, kudus satu sampai selamanya. sampai selama-lamanya. Kuduslah Tuhan, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Kuduslah Tuhan, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Kuduslah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu pada malam hari ini Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kami tentang pilihan hidup kami di dalam kekekalan Tuhan. Pilihan hidup kami untuk kami bisa menentukan hidup yang kekal bersama Engkau Tuhan Yesus. Memang dunia menawarkan banyak pilihan tentang kehidupan, tetapi kami pada malam hari ini Tuhan, kami mau
kami mau mengambil pilihan yang tepat, pilihan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami, Bapa. Rencana hidup kekal bersama Engkau di surga, Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus memampukan kami supaya kami bisa hidup berbeda dengan dunia. Kami memiliki cara pandang hidup kami untuk harus berbeda dengan dunia. Karena itu yang Engkau mau Tuhan, itu yang berkenan kepadamu, supaya kami memiliki hidup untuk selalu menjaga kekudusan hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan supaya kami mampu. Roh Kudus nantiasa mengingatkan kami. Roh Kudus nantiasa bertahta di dalam hati kami Bapa, supaya kami memberikan hati-Mu kepada sesama kami, supaya kami memberikan hati-hati yang kudus Tuhan, hati-hati yang suci di dalam kehidupan kami bersama sesama kami Bapa, supaya kami berlaku berhati-hati untuk menjaga kehidupan kami, supaya kami selalu bertindak, selalu melakukan yang benar Tuhan, perbuatan-perbuatan terang, perbuatan-perbuatan yang selalu menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan nantiasa memerintah terus, senantiasa tersimpan terus di dalam hati kami yang paling dalam Bapa, supaya kami akan mengingat terus, supaya kami akan tetap mempunyai memori yang terpusat bersama dengan Engkau Bapa, yang selalu berhubungan dengan Engkau Tuhan, supaya kami menjalani hidup ini Tuhan untuk memilih pilihan hidup kekal bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua pada malam hari ini Bapa. Kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan lindungi dan Tuhan jagai kami senantiasa. Tuhan memberkati kami di tempat ini, bahkan juga anak-anak-Mu yang mengikuti secara streaming. Tuhan, biar Tuhan berkati semua Bapa, dan biarlah kami membawa pulang berkat hidup kekal bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami juga akan memberikan persembahan kepadamu. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.